kalau gitu. Oh, ini ada Pak Putra ya? Oke, saya izin mulai terlebih dahulu ya Pak Riza. Iya, baik, Mas. Baik, salam kenal Pak Riza, saya Novaldi, di sini dengan tim Digipedia juga, ada Pak Laksamana, kemungkinan ada Bu Sani juga, lalu di sini ada rekan saya Pak Dean, CEO Digital Solusi Group, dan ada Pak Arvin, Product Engineer kami. Nah, kebetulan dari meeting terakhir dengan tim Digipedia, ada beberapa catatan Pak, yang harapannya nanti ke depan kita bisa kolaborasikan dan kerjasamakan. Jadi perkenalkan, kami dari PT Digital Solusi Group, kami merupakan perusahaan cybersecurity yang punya visi untuk menciptakan dunia digital yang lebih aman. Nah, kebetulan saat ini kita masuk tahun kelima kami, Pak. Sepanjang perkenalan company profile ini, apabila ada pertanyaan yang nantinya ingin ditanyakan, feel free untuk langsung unmute ya, Pak. Oh, oke, Pak. Siap, baik kalau gitu. Oke, jadi fokus kami sebagai perusahaan cybersecurity adalah memberikan perlindungan paling mutakhir saat ini yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien kami. Jadi saat ini kami juga sudah melindungi lebih dari 200.000 endpoint di lebih dari 100 perusahaan, dan kita tersebar Pak layanannya kebetulan sampai ke 4 benua, dan beberapa klien kami juga beberapanya itu program inisiatif kerjasama luar negeri antar negara. Dan kami juga sudah melindungi lebih dari 1 juta insiden setiap tahunnya to date, year on year. Jadi kami memulai dengan langkah yang cukup mengkhawatirkan di bidang cybersecurity di Indonesia, di mana serangan-serangan itu sekarang semakin signifikan meningkat Pak, angkanya tahun ke tahun. Jadi harapannya kita bisa menjadi solusi terbaik dari kebutuhan dari rekan-rekan mitra bisnis kami. Jadi ini tim kami, BOD kami ada Pak Dean yang turut hadir dalam meeting kita kali ini, ada Pak Ian, kebetulan beliau berhalangan hadir. Beliau adalah CTO kami, jadi beliau expertise-nya 20 tahun lebih di bidang IT dan security. Kebetulan beliau juga lulusan PhD dari Jepang. Dan ada saya selaku Chief Operating Officer, jadi saya akan melakukan koordinasi berkaitan dengan kebutuhan Bapak-Bapak. Lalu ada Board of Technology Advisory kami, Chandra, yang juga selaku serial entrepreneur untuk bidang cybersecurity. Dan juga ada GC atau Gaurav Chakrabarti, beliau adalah Board of Business Advisory kami. Jadi Gaurav ini experience-nya pernah jadi karyawan pertama di Asia untuk Meta atau Facebook, dan juga pernah di Google juga, dan jabatan terakhirnya dia sebagai Director of Digital Marketing-nya Marriott Group International. Jadi untuk security landscape yang kita bisa tawarkan berkaitan dengan services, either itu parsial maupun secara kelompok gitu ya Pak ya. Kalau Bapak bisa lihat di kolom kiri atas untuk proses and governance, kami bisa melakukan tindakan preventif berupa standarisasi ISO 27001 untuk perusahaan. Lalu kita juga bisa membantu untuk regulatory advisory dan guideline berkaitan dengan PDP, perlindungan data pribadi UU yang baru disahkan, maupun nanti apabila mau mengambil sertifikasi ISO 27001, mengadakan security training and awareness, dan data security lifecycle management, kita juga bisa bantu provide. Dan itu masih terpisah secara parsial ya Pak ya, untuk proses and governance. Kalau boleh tahu Pak Riza, saat ini ada aplikasi yang di-develop sendiri kah internalnya Pertadaya Gas? Iya, ada, Pak. Aplikasi apa aja itu Pak kalau boleh tahu? Untuk monitoring ini sih paling monitoring gudang sama monitoring permintaan pembayaran. Oke, untuk maker ya, dan approval-nya ya Pak ya. Untuk aplikasinya itu Bapak serahkan ke vendor atau Bapak maintain dan manage sendiri Pak, in-house? Dengan vendor. Oh, dengan vendor. Nah, kebetulan kami kalau yang di kolom kedua, vulnerability management, itu untuk tindakan preventif dan monitoring, kita bisa bantu untuk melakukan application penetration testing dan VA Pak. Jadi nanti kita bisa tahu kerentanan yang timbul atau muncul dari aplikasi yang di-develop sama teman-teman itu seperti apa. Lalu kita bisa melakukan red team assessment juga, dan juga melakukan threat and risk assessment. Namun di beberapa lini, biasanya untuk industri manufaktur, oil and gas itu biasanya mereka membutuhkan SOC Pak untuk Security Operation Center. Jadi untuk membantu memonitor secara penuh ya, total dari infrastruktur, endpoint, server, dan juga network di perusahaan secara keseluruhan. Jadi nanti membantu mitigasi, membantu monitor, dan juga membantu melakukan risk assessment juga kayak gitu.
Jadi kalau misalkan dari aplikasi yang Bapak develop, kalau boleh tahu on-prem atau cloud Pak aplikasinya Pak? Ada yang cloud, ada yang on-prem. Oke, siap. Jadi memang kalau kami, pengalaman kami di oil and gas, kebetulan kita masuk di Pertamina EP Asset 4 Pak, di Luwuk Banggai, kita provide endpoint security di sana. Nah, kalau beberapa kasus, kalau memang aplikasinya itu on-prem, biasanya sih kita, fokusnya di network-nya sih Pak. Jadi kalau misalkan dari sisi aplikasinya sendiri itu ada kemungkinan kerentanan yang bisa dimasukkan patching atau enggak sama pihak eksternal gitu ya. Karena apalagi kalau bersifat dengan stok dan juga apa, pembayaran itu kita punya pengalaman lumayan buruk sih Pak sama beberapa klien kita. Jadi klien kita itu ada yang ngeluh, mereka develop aplikasi on-prem, kebetulan desktop app gitu ya, ternyata ada karyawan itu yang kerja sama pihak eksternal untuk melakukan patching Pak. Jadi bisa melakukan fraud. Jadi harusnya ada transaksi tapi dianggap tidak ada transaksi maupun sebaliknya harusnya apa, nggak ada transaksi tapi dianggap transaksi kayak gitu. Dan itu kan bisa potensi fraud ya Pak ya, dan itu biasanya kita bisa bantu untuk melakukan assessment baik daripada vulnerability assessment dan penetration testing hingga ke kolom ketiga kalau Bapak lihat di sini, itu ada secure software development. Nah, oke. Jadi kalau di secure software development ini kita fokusnya itu untuk, mengetahui dulu Pak, yang pertama secara gamblang gitu ya dari aplikasi yang di-develop sama teman-teman vendor, itu apakah secure atau enggak, ataukah mungkin dirasa dari beberapa versi maupun, bahasa pemrograman dan database itu, vulnerable atau enggak kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan security testing sampai ke security deployment. Untuk ke kolom keempat yang ada di bawah kanan itu untuk incident management analysis, kita bisa bantu baik preventif, monitoring maupun reaktif. Jadi baik daripada cyber incident management, malware analysis, network and endpoint analysis sampai cyber threat intelligence. Nah, untuk yang kolom kelima ini berkaitan dengan forensic investigation, biasanya kami membantu beberapa sektor publik maupun swasta untuk menganalisa dokumen, data, maupun menjabarkan topologi ya, serangan dan lain sebagainya yang bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi biasanya misal ada kebutuhan atau ada indikasi adanya fraud di perusahaan. Nah, kita bisa melakukan imaging dan extraction data, terus melakukan forensic investigation, bahkan hingga menyediakan saksi ahli Pak, yang, diakui oleh pemerintah juga dan bisa digunakan keterangannya sebagai alat bukti, kayak gitu. Lalu yang terakhir itu berkaitan dengan compliance, kebetulan kalau compliance ini kita bisa bantu guidance seperti audit IT, terus, third party risk management, lalu cyber security maturity assessment. Kebetulan untuk cyber security maturity assessment ini kita kerjasama juga sama BSSN, jadi kurang lebih modulnya beririsan maupun namun tidak identik, kayak gitu. Jadi kurang lebih ini security landscape secara keseluruhan, Pak. Ini gambaran umumnya, berkaitan dengan mungkin produk dan jasanya DSG, ada di slide berikutnya. Jadi berkaitan dengan identify, protect, detect, dan respond, itu kita bisa bantu provide, Pak, untuk melindungi endpoint levelnya Bapak. Either itu dari server maupun endpoint itu kita bisa protect, detect, sampai respond. Dan ini, teknologinya kita bisa sesuaikan dan kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terlepas dari itu kita juga bisa berikan services, Pak, yang biru cerah ini, itu services-services secara terpisah dari masing-masing proses. Jadi either mau identify, protect, detect, respond, dan recover, kita punya services-nya yang bisa kita bantu provide juga. Lalu untuk teknologi partner kita cukup luas, Pak. Jadi baik dari network and security, education, infrastructure as a service, kita punya rekanan semua. Jadi apabila Bapak ada kebutuhan berkaitan dengan solusi on top of teknologi partner kita bisa bantu provide juga. Ini 5 pilar utama yang kita coba solving, Pak, karena kalau bicara cyber incident itu kan lebih ke operational issues ya, Pak, ya, dan juga paling parah kalau misalkan beritanya sampai bocor, otomatis jadi PR disaster juga. Jadi harapannya kita bisa kerjasama karena keamanan itu bukan tanggung jawab sendiri, Pak, tapi tanggung jawab bersama. Jadi kita bisa bantu memberikan perspektif dan juga bantu memberikan perlindungan yang dibutuhkan. Untuk beberapa manfaatnya Bapak bisa lihat, which is nanti ini deck-nya akan saya share juga ke Pak Riza, jadi feel free untuk tanya-tanya, Pak, semisal ada pertanyaan berkaitan dengan service dan produk kami. Lalu untuk tim kami juga sudah tersertifikasi baik dari lembaga organisasi internasional maupun juga
lembaga security vendor internasional, kita juga bagian sertifikasinya. Jadi baik dari sisi server, network, infrastructure, endpoint, cloud arsitektur, kita punya sertifikasinya semua. Jadi jangan khawatir kalau misalkan mau sharing-sharing ke kita. Jadi ini beberapa part recognition kami. Jadi kalau di Kaspersky kita accomplishment sales-nya paling tinggi, lalu juga ada Microsoft, kita termasuk di Microsoft partner. Jadi kebetulan kita lagi apa ya istilahnya ya, ongoing consult sama kebetulan holdingnya Pertamina juga untuk beberapa solusi. Jadi feel free juga untuk sharing-sharing Pak, semisal ada pertanyaan. Lalu kami juga sudah tersertifikasi oleh Bitdefender juga selaku Gold Partner. Jadi beberapa klien kita yang bisa kita sebutkan ada di layar utama. Jadi either private sector maupun government sector kita sudah masuk, dan karena portofolio kita cukup ranging Pak, dari baik industri manufaktur, oil and gas, terus ada hospitality, healthcare, venture capital, fintech, sampai ke perbankan itu kita ada semua. Jadi kalau misalkan Bapak mau sharing berkaitan dengan kendala Bapak di IT security saat ini, kita bisa banget terbuka untuk buka diskusi kayak gitu. Jadi saat ini kita juga tergabung di Aspiluki, Asosiasi Pirati Lunak Indonesia, dan kita merupakan rekanan juga kolaborator dari BSSN dan juga Cyber Polri kayak gitu. Nah, untuk saat ini mungkin dari Pak Riza ataupun rekanan ada yang mau ditanyakan? Belum ada Pak, bisa lanjut dulu. Oke, siap. Kalau gitu saya yang tanya nih Pak. Kalau boleh tahu sekarang masih sama kah Pak? Data terakhir ada sekitar 55 endpoint sama 5 server ya saat ini ya? Kurang lebih ya. Bisa diceritakan Pak kisah terakhir insidennya itu seperti apa Pak? Enggak, belum ketahui apa namanya. Jadi kan minggu kemarin itu kan dari user mau akses ke aplikasi dari rumah via VPN, lalu dari VPN itu waktu pas akses ke aplikasi nggak bisa. Jadi asal mula ketahuan tidak bisanya ya minggu kemarin itu sih. Oke, nggak bisanya itu dari lognya kelihatan nggak Pak? Nggak bisanya kenapa? Apa namanya, not responding dari linknya itu. Kemungkinan deduksi awal dari tim IT-nya Bapak itu berarti aplikasi yang di-develop vendor ya Pak ya? Iya. Oke, ada report nggak Pak dari mereka berkaitan dengan ketidakbisaan aksesnya? Oh itu nggak ada. Sampai sekarang Pak? Jadi itu kan udah kita istilahnya kita udah Serah terima? kelola sendiri kayak gitu. Jadi Oke, udah udah serah terima ya? ya udah serah terima. Mm-mm. Jadi dari akses ke servernya waktu pas terakhir itu, waktu diakses ke server itu emang udah keinfeksi itu. Waduh, oke. Jadi kita masih belum tahu severity-nya sejauh apa ya Pak ya untuk infected malware-nya ya. Nah kebetulan karena ini masih meeting perkenalan awal, jadi dari sini kita bisa nanti ada beberapa catatan dari keterangannya Pak Riza juga berkaitan dengan solusi yang bisa kita coba provide ke tempat Bapak ya. Karena kembali lagi Pak, jangan sampai operation bisnisnya terganggu karena itu hajat hidup orang banyak ya Pak ya. Iya Pak. Oke, selain itu ada kendala lagi Kak Pak? Ya, kendala utamanya sih itu aja sih Pak, belum bisa akses ke server aplikasi. Oke, server aplikasinya ini on-prem berarti ya Pak ya? Iya betul. Oke, saya mau tanya Pak, untuk endpoint security yang saat ini aktif apa ya? Hanya antivirus saja sih. Antivirus saja, pakai apa Pak kebetulan? AVG Business. Oh, AVG Business ya? Iya. Tipenya tahu Pak? Tipenya itu sebentar. AVG Internet Security Business. AVG Internet Security Business, ini terinstall di 55 endpoint itu ya? Iya. Terus untuk VPN, aksesnya Bapak menggunakan apa? Pakai aplikasi Fortinet. Fortinet. Berarti untuk firewall-nya pakai Fortinet tipe apa Pak? Iya betul, pakai Fortinet juga. Yang tipe apa kalau firewall-nya Pak saat ini? Firewall-nya itu masih pakai yang seri yang seri apa? FortiGate 200F? Enggak, 100D. 100D ya? Lama juga ya Pak ya?
Ini kalau dari data memang tidak terupdate konfigurasi untuk Fortinet atau bagaimana Pak? Untuk policy dan lain sebagainya. Iya, dari Fortinet itu udah nggak dapet update untuk firmware-nya juga sih. Jadi Karena sudah end of life ya Pak ya license-nya. Iya. Oke siap. Kalau dari Bapak sendiri ada rencana untuk update kah? Sudah sih, sudah ada rencana untuk update. Semisal nanti butuh penawaran bisa kontak kami juga ya Pak ya, berkaitan dengan kebutuhannya ini. Oke, berarti aplikasinya udah berapa lama ini Pak nggak bisa diakses? Ini 2 minggu ya. Iya, dari tanggal 12. Cukup urgent banget ya. Nggak bisa, ini aplikasi apa Pak? Stok atau? Iya. Oh enggak, ini untuk monitoring keuangan. Oh, monitoring keuangan ya. Terus sementara berarti masih bypass manualan ya? Iya. Oke, monitoring keuangannya Bapak, aplikasinya itu modelnya web application atau desktop app Pak? Web aplikasi. Web application ya. Oke, siap. Oke, web application on-prem. Untuk saat ini solusi yang Bapak coba explore apa aja ini Pak yang available? Kalau untuk yang server tersebut sih belum saya coba untuk install aplikasi yang lain ya. Soalnya takutnya kan nanti merubah apa namanya, kondisi awalnya kayak gitu. Jadi cuma hanya cabut dari internet aja sih sama jaringan lokal. Oke, berarti sudah terisolate ya Pak ya? Iya, sudah. Oke, siap. Untuk AVG-nya ini masih aktif ya Pak berarti ya? Masih. Oke, siap. Selesainya kapan ini Pak? Ini kalau nggak salah November 2023 ini tahun ini. Baik, kalau gitu dari saya untuk preliminary question sudah Pak. Dari Pak Arvin ada pertanyaan tambahan kah? Kalau dari saya pribadi ada 2 pertanyaan sih Pak. Yang pertama, untuk penggunaan Windows Server-nya di sana ini versi Bapak ya Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini untuk penggunaan VPN-nya ini menggunakan IPsec atau SSL Pak? Maaf Pak, untuk yang pertanyaan pertama tadi suaranya kurang jelas Pak. Baik Pak Riza, kalau dari saya untuk pertanyaan pertama ini terkait dengan Windows Server-nya Pak. Untuk Windows Server-nya sendiri ini yang digunakan Windows Server versi berapa ya Pak ya, atau tahun berapa? Kemudian kalau untuk pertanyaan kedua ini berkaitan dengan VPN-nya Pak. Untuk VPN-nya ini menggunakan IPsec atau menggunakan SSL Pak? Oh ya, kalau Windows Server-nya itu Windows Server 2008 versi 2. Terus kalau untuk akses VPN-nya itu menggunakan SSL. Baik, Tarisa, kalau untuk Windows Server 2008 R2-nya ini untuk terkait katakanlah patching ataupun semisal katakanlah untuk update itu dilakukan secara reguler atau seperti apa, Pak? Nggak reguler sih, Pak. Baik, Tarisa. Untuk dari saya sudah cukup Pak untuk pertanyaan awal. Baik, Pak. Saya kembalikan ke Pak Novel, Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Arvin, Pak Riza. Dari Pak Dian ada tambahan pertanyaan kah untuk preliminary meeting kita kali ini agar bisa kita sesuaikan solusinya segera ke Pak Riza? Karena ternyata sudah 2 minggu ya Pak Riza terisolate ya aplikasinya. Iya, betul Pak. Oke, siang Pak Riza. Pak, jadi berarti selama ini dengan keadaan aplikasinya yang terisolate, pencatatan kamu masih manual ya Pak ya? Iya betul, masih manual. Oke, dan harapannya berarti nanti setelah ini bisa dikembalikan lagi data-data manual itu ke sistem yang nanti rencananya akan di cover ya Pak? Iya betul. Oh oke. Oke, paling cuma itu aja Pak dari saya, Pak Novaldi. Oke, siap. Terima kasih banyak. Pak Riza, ini update dari kami terlebih dahulu. Jadi
setelah ini kita akan rapatkan internal. Saya izin nanti mungkin dari tim DJ akan buatkan grup koordinasi berkaitan dengan detail informasi kebutuhan kami untuk solusi yang bisa kita tawarkan di tempat Bapak. Namun sebelum itu mungkin kita kasih NDA dulu ya Pak ya. Jadi informasi yang masuk dari Bapak ke kami itu dijaga secara hukum. Jadi nggak akan tersebar informasinya. Lalu juga kemungkinan paling cepat antara besok atau minggu depan kita sudah kasih Bapak proposal berkaitan dengan kebutuhan Bapak Riza ya. Oke, boleh Mas. Siap, terima kasih. Pak Laksamana, kopi kah? Halo, Bu Sani mungkin? Kopi Pak, mohon maaf Pak Oke, siap. Laksamananya lagi ada telepon dari customer. Oke, siap. Iya. Jadi minta tolong dibantu fasilitasi ya Bu Sani ya. Baik Pak Nafaldi, baik. Oke, terima kasih banyak dari kita. Demikian Pak Riza, Pak Putra. Jadi ini adalah preliminary meeting kita dulu berkaitan dengan information gathering dan validation. Harapannya setelah ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya Pak Riza dan tim. Sekali lagi terima kasih Pak, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Izin live ya Pak. Terima kasih Pak Riza. Mari Pak. Sama-sama Pak, terima kasih.